Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Kali ini kita akan coba kupas sedikit tentang isi buku saya yang berjudul Acehnologi. Jadi ini adalah buku yang terbit di Aceh, tentang Aceh, dan ditulis oleh penulis Aceh. Ada sekitar 6 jilid yang sudah selesai, dan banyak para pembaca yang sudah menikmati buku ini, baik di dalam provinsi Aceh maupun di luar Aceh, dan sudah beredar secara nasional. Nah, dalam kesempatan kali ini akan kita coba kupas bagaimana dan kenapa saya menulis buku ini. Apa sebenarnya yang ingin saya harapkan sebagai penulis, walaupun sebenarnya latar belakang saya adalah studi Islam. Tidak pernah pada awalnya berkecimpung dalam studi Aceh. Namun pada tahun 2012 itu saya coba tulis satu buku. Waktu itu warnanya kuning. Ini bukunya, judulnya Acehnologi 2012, dan buku ini pada waktu terbit itu hilang di pasaran. Artinya laris, bisa jadi laris dibeli atau laris di fotokopi di beberapa kalangan. Karena itu saya coba tulis secara utuh dalam bentuk buku sebanyak 6 jilid. Dan dalam sesi kali ini kita akan coba kupas sedikit apa core atau ide utama dari Acehnologi tersebut. Kenapa kemudian buku ini hadir di Aceh dan sekarang sudah menjadi ada yang dijadikan sebagai bahan mata kuliah, terutama dalam studi keacehan. Nah, di sini ada slide saya. Kalau kita lihat, saya selalu memiliki pandangan bahwasanya setiap bangsa atau setiap kawasan memiliki peradaban. Jadi peradaban ini yang memberikan dasar mengapa bangsa tersebut dikenal, bangsa tersebut disegani, bangsa tersebut bisa bersanding dengan bangsa-bangsa lain. Nah, kenapa saya sebutkan peradaban atau kita sebut dengan istilah peluru peradaban? Karena peradaban itu suatu bangsa yang memiliki peradaban, tentu saja dia memiliki 3 hal. Pertama, dia memiliki sejarah. Dalam hal ini Aceh memiliki sejarah yang amat luar biasa, kendati setelah itu harus berhadapan dengan penjajah Belanda, kemudian dengan Jepang, kemudian harus menegosiasikan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika kita bicara peradaban, maka suatu bangsa tersebut memiliki sejarah, dan sejarah itulah yang membentuk kesadaran mereka. Selain memiliki sejarah, sebuah bangsa dianggap memiliki peradaban karena dia memiliki bahasa. Karena bahasa merupakan pintu ilmu pengetahuan, pintu kearifan dalam memahami suatu bangsa. Saya sebutkan di sini bangsa. Selain dia memiliki bahasa, suatu bangsa dikenal memiliki peradaban kalau dia memiliki apa yang dikenal dengan kebudayaan. Jadi kebudayaan ini dia memiliki simbol yang itu diagungkan oleh warga bangsanya. Kemudian dia memiliki makna dari simbol tersebut. Kemudian dia memiliki apa yang dikenal dengan sistem berpikir. Dalam buku Acehnologi saya buat dengan cara semiki urang Aceh. Jadi
tiga dasar itulah kemudian bisa dikatakan sebuah bangsa memiliki peradaban. Karena itu di sini ada saya sebut dengan peluru peradaban dengan bangunan tiga fondasi tersebut, maka masyarakat tersebut memiliki falsafah hidup. Jadi sebuah bangsa besar dia memiliki falsafah, memiliki aturan, sistem berpikir, kemudian dari falsafah tersebut membentuk masyarakat. Nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya bentuk masyarakat Aceh. Setelah ada bentuk masyarakat, lalu dia memiliki kekuatan identitas. Jadi sebuah peradaban yang besar, dia memiliki kekuatan identitas yang mempertautkan semua anak bangsanya menjadi satu kesatuan. Setelah itu dia memiliki kekuatan apa yang dikenal dengan teknologi, dan empat hal ini saya anggap merupakan satu peluru peradaban, dan itu dimiliki oleh orang Aceh atau bangsa Aceh, sehingga saya menganggap perlu ditulis secara komprehensif oleh kita sebagai generasi muda untuk mengenali apa saja falsafah, apa saja bentuk masyarakat, apa saja bangunan identitas, demikian pula apa saja yang telah ditinggalkan dalam bentuk teknologi secara luas. Nah, selama ini studi Aceh banyak dimasukkan dalam studi Melayu. Jadi seolah-olah Aceh itu merupakan bagian dari Melayu. Jadi dalam buku ini saya ungkapkan bahwasanya Aceh merupakan sebuah identitas tersendiri, dan kurang lebih dia tidak sama dengan identitas Melayu, walaupun kemudian dipaksakan dimasukkan Aceh dalam studi Melayu atau Malay Studies. Ada juga yang memasukkan Aceh dalam studi Southeast Asian, studi Asia Tenggara. Jadi dia melihat Aceh dalam konteks sebuah region, sebuah kawasan di Asia Tenggara. Jadi ini adalah bingkai kenapa kemudian Aceh perlu ditulis, karena kita ingin mengambil identitas Aceh ini dalam satu bingkai keilmuan, dan kita bisa ulas secara tuntas tanpa harus menopang diri kita atau diri keacehan itu pada bangsa-bangsa lain, sehingga dia mampu membangun kembali peradaban tersendiri yang mungkin berbeda dengan peradaban-peradaban yang ada di tempat lain. Nah, di sini saya coba ungkap satu basis seni. Kalau pernah melihat video sebelumnya tentang spirit, maka di sini ada seni atau art. Dan ini juga pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya tentang sakralisasi zaman, bahwasanya seni orang Aceh itu sebagai bingkai pengejawantah religion atau Islam itu selalu memiliki tiga hal, yaitu menghubungkan manusia Aceh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seni orang Aceh selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa Aceh disebut dengan potalah. Kemudian menghubungkan manusia dengan alam. Di sini nanti ada istilah betimang. Kemudian juga manusia dengan manusia itu sendiri. Jadi inilah titik harmonisasi seni di Aceh, sehingga dari seni ini kemudian melahirkan sebuah kekuatan gerak, kekuatan nyanyian, sastra. Nanti akan kita coba lihat di mana ketemunya. Dan ini merupakan salah satu bingkai kenapa kemudian Acehnologi itu memiliki kekuatan yang amat sangat dari aspek religion. Kalau kita pernah kupas dalam video sebelumnya, yaitu ada hubungan di situ dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam semesta. Selanjutnya basis nalar. Nah, ini yang mungkin agak dalam bahasa Aceh, yaitu basis nalar orang Aceh itu selalu dia tentang kedirian. Kedirian maksudnya adalah dia kenal diri dia, dan turidro, tusodro, tuohdro, tupatdro, dan ini merupakan konsep
mungkin dalam studi Islam disebut dengan mengenal diri sendiri, dan ini merupakan basis ketika orang Aceh berpikir. Jadi dia akan berpikir tentang kedirian sodro, siapa dirinya sebenarnya. Karena itu orang Aceh selalu tidak mengedepankan untuk memikirkan orang lain, dia lebih cenderung memikirkan kedirian dia sebagai hamba Allah. Kemudian setelah dia memikir diri sendiri, maka dia akan berpikir tentang kaumnya yang punya hubungan darah, yang punya hubungan persaudaraan, dan itu mereka akan menjaga sesama diri mereka. Dan kemanapun orang Aceh akan bertanya, kalau jumpa pertama, dari mana kampung. Setelah ditanya kampung, nama, sampai semuanya nanti dia kalau ketemu beberapa clue, beberapa tanda, maka dia akan mengatakan getanyo mesedara atau kita bersaudara. Setelah dia berpikir kaum, maka dia akan berpikir tentang negeri, Nanggro. Jadi Nanggro ini merupakan satu konsep kenegerian, dan dia akan mempertahankan Nanggronya sampai titik darah penghabisan. Baru kemudian dia akan berpikir tentang kemasyarakatan. Jadi ini merupakan basis nalar orang Aceh dari diri, kaum, saudara, kemudian kenegerian, kemudian kemasyarakatan. Jadi basis inilah yang membingkai identitas orang Aceh. Apakah dia menerima orang lain atau tidak, ini tergantung bagaimana konteks dalam bingkai nalar Aceh yang kita sampaikan di sini. Kemudian basis moral, ini yang tadi saya sampaikan, bahwasanya konsep basis moral orang Aceh itu ada 4. Pertama, dalam dunia pendidikan, di situ ada istilah jak menuntut. Jadi orang Aceh dari kecil itu sudah keluar dari rumah, belajar agama, kemudian dia belajar ke Dayah, belajar ke Dayah Manyang, sampai nanti dia belajar ke pesantren atau Dayah di luar Aceh. Dulu orang Aceh sering ke Kampung Yan, ada juga yang ke Arab Saudi atau ke Mekah dan Madinah. Ini konsep orang Aceh. Yang kedua adalah keluarga. Dalam keluarga mereka selalu memiliki konsep mutalawarih. Makanya orang Aceh itu selalu kalau jumpa orang baru yang masih dalam berbahasa Aceh akan bertanya tentang asal usul. Jadi ini menjadi hubungan yang amat dekat dan melekat ketika mereka mengetahui bahwasanya lawan bicaranya adalah orang yang memiliki hubungan persaudaraan. Kemudian tentang lingkungan. Nah, lingkungan ini tergantung pada tipologi masyarakat, di mana mereka hidup. Nanti ada yang di tepi sungai, ada di tepi laut, ada di gunung, ada di bukit. Nah, ini bagaimana mereka menjaga lingkungannya, sehingga nanti tadi sudah saya sampaikan tentang konsep pertimbang, yaitu balancing. Yang selanjutnya adalah dia mengerti tentang arah kehidupan atau yang disebut dengan tuho, tupat, turi, do'oh, dan lain sebagainya. Nah, di sini basisnya yang paling penting adalah bagaimana keseimbangan 4 hal ini bisa dijalankan setiap individu atau setiap orang Aceh. Jadi kalau dia mengaku sebagai orang Aceh, maka dia akan melakukan 4 hal ini. Bagaimana posisi dia dalam lingkungan, dalam masyarakat, kemudian bagaimana dia menyusun arah kehidupannya, kemudian bagaimana dia membangun kekeluargaannya, serta selalu mencari ilmu. Dan yang selanjutnya adalah kalau kita lihat di sini, ini basis makna. Basis makna ini adalah konsep yang tadi saya katakan dari awal tentang loan. Loan itu artinya kesayaan. Kemudian ada konsep keadaan, ada dan tiada dia. Kemudian tentang langkah. Nah, di sini orang Aceh selalu memiliki hubungan yang sangat dekat antara kedirian dia dengan langkah dan keberadaan dia, beingness dia di dunia ini. Jadi dia menjadi bermakna di dunia ini kalau dia tahu siapa dirinya, tahu makna keberadaannya di dunia ini, dan tahu bagaimana cara melangkah. Karena itu ini menjadi fondasi dalam kehidupan seseorang yang dikenal sebagai orang Aceh. Selanjutnya kontemplasi. Nah, ini tadi yang saya katakan dari awal. Ini cara orang Aceh mendalami sesuatu masalah. Selalu
ada 4 hal di situ. Selalu dia menyebut dengan potalah. Potalah itu artinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu basis kontemplasinya diserahkan atau dikerahkan atau disampaikan, dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian basis kontemplasi juga ini juga mereka selalu dengan harkat. Harkat ini maksudnya adalah harakah dari bahasa Arab. Harkat, jadi dia akan mencari nafkah, mencari rezeki, dan harakat ini artinya sesuatu yang bisa dia dapatkan dengan konsep berkat. Jadi menyoka harakat pasti berberkat. Jadi konsep keberkahan, harta, keberkahan, rezeki ini sangat dijunjung tinggi oleh orang Aceh dalam menyusun tata pikir kehidupannya. Setelah itu ada mekat. Mekat ini artinya dia akan singgah sebentar. Jadi orang Aceh setelah dia cari harkat, dia akan berpindah-pindah mekat. Dan ini adalah kenapa munculnya banyak pedagang Aceh di berbagai tempat, baik dulu maupun sekarang. Selanjutnya, kenapa orang Aceh berpikir yang ketiga misalnya adalah ilme. Ilme ini berpikir tentang ilmu. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa orang Aceh banyak menjadi para ulama, menjadi sastrawan, menjadi penulis pada zaman dulu, itu karena pola kehidupan mereka dari kecil sudah terbentuk dengan konsep potalah, harkat, ja mekat, dan ja menuntut ilmu. Nggak ada yang lain. Jadi kita orang Aceh ini selalu memiliki dasar filosofi kehidupan di mana anak akan diserahkan, diberikan pendidikan yang terbaik supaya mereka bisa menggabungkan keempat hal ini, yaitu ilmu, harkat, mekat, dan diserahkan kepada potalah. Selanjutnya basis tingkah laku. Nah, ini tingkah laku orang Aceh. Ini menarik. Nanti akan kita coba hubungkan dengan konsep thinking, remembering, and balancing. Basis tingkah laku orang Aceh sebenarnya sangat selalu berhubungan dengan spiritual. Kemudian dengan intelektual, di situ ada ilmu, dan yang selanjutnya adalah amal dan perbuatan. Dan di sini diwujudkan ketika konsep ini dengan 3 pola, yaitu pola syukur, thanking, dan setiap ada peristiwa intelektual, spiritual, ada urusan dengan thanking, yaitu rasa berterima kasih, syukur. Kemudian setiap ada hubungan spiritual, intelektual, dan amal, maka selalu dihubungkan dengan balancing, atau dalam bahasa Aceh disebut dengan peingat, atau disebut juga bukan peingat, yaitu balancing, petimang. Dan selain petimang, yang terakhir adalah peingat atau remembering. Jadi ada remembering, mengingat, ada balancing, keseimbangan, yang pertama tadi adalah thinking. Jadi basis ini terhubung dalam diri orang Aceh ketika di situ ada persoalan spiritual, ada persoalan amal, dan ada persoalan intelektual. Jadi ini hidup dalam khazanah cara berpikir orang Aceh yang mungkin hari ini masih bisa kita rasakan, atau memang sudah perlahan-lahan tergerus oleh arus modernisasi. Tapi sejauh yang saya tulis dalam dalam volume ketiga, bagaimana jejak spirit, jejak intelektual, jejak amal orang Aceh, di sini saya kupas secara detail. Nanti akan kita coba dalami satu persatu konsep ini dalam setiap bab di buku Acehnologi. Berikutnya adalah basis sosial. Jadi bagaimana aksi sosial orang Aceh? Aksi sosial orang Aceh hanya 3 tempat. Yang pertama, dia akan ke pasar, dan ke pasar ini dia akan membawa hasil dari tanaman dia. Dan di situ setiap ada pasar di Aceh selalu ada dayah atau pesantren. Dan setiap ada pesantren dan pasar, di situ ada masjid. Ini basis aksi sosialnya. Jadi landscape sosial orang Aceh itu hanya ada 3. Jadi kalau Anda lihat di Aceh, setiap ada tikungan, ada sungai, ada sungai, maka di situ ada pasar, pesantren, dan masjid. Ini disitulah orang Aceh berkumpul di pasar tersebut sebelum dia pulang kampung, pulang ke tempatnya masing-masing, di mana di sana ada menasah, ada tempat tempat mengajar, tempat belajar, kemudian tempat dia mencari rezeki, baik di kebun atau di sawah, di di pegunungan, atau memang dia punya toko atau kedai di
perempatan jalan. Nah, ini merupakan basis aksi sosial orang Aceh tempo dulu. Selanjutnya adalah landscape kampung, ini yang cukup menarik yang tadi saya katakan di awal. Basis sosio kebudayaan orang Aceh ada 3. Pertama ada wilayah sawah, tadi yang tersebut lingkungan sawah, laut, sungai. Nah, ini dia landscape pertama, di mana masyarakatnya lebih banyak berhubungan dengan orang-orang dari luar, dan mereka cepat sekali beradaptasi dengan sesuatu yang datang dari luar. Sedangkan landscape kedua adalah bukit, sawah, sungai. Nah, ini menghubungkan dengan landscape yang terakhir, yaitu ada hutan, pegunungan, dan sungai. Kedua landscape yang terakhir nih, bukit, sawah, sungai, dan hutan, pegunungan, sungai, ini saling terkait sehingga menyebabkan masyarakat di sana cenderung pada awalnya mereka tertutup dan mereka banyak mengandalkan kehidupan mereka pada alam semesta, dan disitulah banyak kita temukan seni-seni yang muncul dalam masyarakat, terutama di layer yang ketiga, yaitu hutan, pegunungan, dan sungai. Nanti akan kita kupas dalam beberapa bab dalam buku Acenologi. Kemudian ada basis kebudayaannya. Ini ada setiap budaya orang Aceh memiliki makna, kemudian memiliki kerangka berpikir tersendiri, dan di sana ada sistem simbol. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan adanya kemunculnya kekuatan kebudayaan orang Aceh, dan ini yang dipertahankan oleh orang Aceh. Setiap ada sesuatu yang memiliki makna, di situ ada cara berpikir, dan di situ ada sesuatu yang bersifat simbolik. Nah, ini dia Acenologi. Ini saya buat dalam volume kedua. Ini baru sanggup saya buat petanya dalam ini buku volume 2. Ada sejarah Aceh. Jadi sejarah Aceh itu ada, kita bicara tentang sejarah manusia Aceh, sejarah kebudayaan Aceh, sejarah hubungan internasional orang Aceh dengan pihak luar, dan ini diakui suka dan atau tidak, orang Aceh pernah berhubungan dengan kerajaan-kerajaan besar baik di Eropa maupun di Timur Tengah. Kemudian sejarah politik Aceh, dan ini banyak masih tema-tema sejarah Aceh yang bisa digali dari pengalaman-pengalaman kesejarahan orang Aceh. Yang selanjutnya adalah falsafah Aceh atau filsafat Aceh. Ini memang saya coba urai dari kosmologi orang Aceh, sistem metafisika orang Aceh, standar moral dan standar tingkah laku orang Aceh. Jadi di balik konsep ini amat luar biasa kaya pengetahuan keacehan, yang hari ini mungkin generasi muda harus bertungkus lumus untuk menggali bagaimana falsafah Aceh ini. Selanjutnya adalah sosiologi Aceh. Ini mungkin agak aneh juga, tapi saya coba di sini istilah ini, sosiologi Aceh. Apa teori-teori sosiologi Aceh? Struktur masyarakat Aceh, institusi, lembaga, dan kajian bandar dan kampung. Bandar artinya kota dan kampung. Bagaimana itu muncul sebelum Snok Hogronje memunculkan berbagai istilah tentang keacehan. Yang selanjutnya adalah antropologi Aceh. Ini juga sebuah istilah yang coba saya sajikan dalam Acenologi, tentang teori-teori antropologi Aceh, kemudian budaya Aceh, budaya dan religi dan budaya di Aceh, setelah yang terakhir adalah adat Aceh. Nah, ini sesuatu istilah yang masih perlu dijelaskan, karena selama ini orang memaknai adat Aceh adalah kebiasaan, walaupun sebenarnya adat Aceh itu merupakan undang-undang pemerintah Aceh yang itu bisa didapatkan atau bisa dibaca dalam beberapa literatur mengenai adat Mukuta Alam. Setelah itu ada sastra Aceh, yaitu bahasa Aceh. Kita juga di sana mempelajari hadis maja, seni Aceh, dan seni kontemporer. Kemudian yang terakhir yaitu studi religi, studi agama-agama, Islamologi di Aceh, aliran keagamaan yang ada Aceh, agama dan isu kontemporer. Ini mungkin pembidangan yang masih perlu pengayaan daripada sahabat-sahabat semua. Tapi minimal dari penjelasan ini saya ingin mengatakan bahwasanya ada konsep-konsep filosofis yang muncul dalam masyarakat Aceh, dan itu memang harus digali secara mendalam dan perlu sebuah framework, kerangka berpikir untuk memahami orang Aceh. Karena itulah saya mencoba memunculkan Acenologi atau Aceh Studies sebagai pisau analisa untuk memahami orang Aceh. Demikian para sahabat,
sesi pertama kita tentang studi Acehanologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.